Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran matematika. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai bilangan prima. Anak-anak sudah tahu kan bilangan prima? Ada yang tahu? Ya, bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai dua faktor. Berapa anak-anak? Dua faktor. Faktornya berapa? Faktornya 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri. Misalnya 1 itu perkaliannya berapa anak? 1 kali 1. Ada nggak bilangan yang lain yang kalau hasilnya 1 perkaliannya? Nggak ada. Jadi 1 faktornya adalah 1. Karena ini sama ya, ini faktornya sama. Maka ini bilangan 1 mempunyai 1 faktor. Kalau 2 itu faktornya berapa? Kita lihat perkaliannya. 2 itu 1 dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Ada nggak perkalian selain 1 dan 2? Nggak ada. Jadi bilangan 2 mempunyai 2 faktor. Bilangan 3 itu perkaliannya 1 kali 3. Jadi ini mempunyai 2 faktor. Kemudian 4 itu 1 kali 4. 2 kali 2 juga 4. Nah, faktornya berapa tuh? Yang sama dihitung 1. Berarti faktornya 4 adalah 1, 2, dan 4. Ada berapa? Ada 3 faktor. 5 1 kali 5. Ada nggak perkalian yang lain yang hasilnya 5? Ternyata nggak ada. Angka 5 mempunyai 2 faktor. 6 itu 1 dikali 6. 2 kali 3 hasilnya juga 6. Ada berapa nih faktornya? 1, 2, 3, 4. Oh, ini mempunyai 4 faktor. 7 itu 1 kali 7. Tidak ada perkalian yang lain hasilnya 7. Berarti ini mempunyai 2 faktor. 8 itu 1 kali 8. 2 kali 4 juga 8. Kita lihat faktornya 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 faktor. 9 perkaliannya 1 kali 9. Ada juga 3 kali 3 kali 3. Jadi faktornya 1, 2, 3. Yang sama dihitung 1 ya anak-anak, yang bilangan yang sama dihitungnya 1. 10 itu 1 dikali 10. 2 kali 5 juga 10. Berapa ini faktornya? 1, 2, 3, 4. Jadi anak-anak, kita lihat dari atas lagi. Angka 3 faktornya 2, maka ini disebut bilangan prima. Angka 4 faktornya 3, berarti bukan prima, karena prima harus 2 faktor. Angka 5 faktornya berapa? 2, kita lingkari ini prima. Angka 6, 1 kali 6, ini ada 4 faktor, berarti bukan. 7 itu 1 kali 7, faktornya ada 2, kalau ada 2 berarti prima. Yang ada 2 faktor berarti bilangan prima. 8 bukan prima, 9 bukan prima, 10 bukan prima. Nanti anak-anak bisa mencari bilangan yang lain atau bilangan prima yang lain di atas 10. Jadi bilangan prima yang kurang dari 10 berapa anak-anak? Nih boleh nih. 2, 3, 5, 7. Ini adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Anak-anak nanti mencari bilangan prima yang lain ya. Caranya udah tahu ya. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan belajar mengenai faktor prima. Faktor prima. Kalau beberapa hari yang lalu kita udah belajar mencari faktor. Kita akan mencari faktor prima. Jadi faktornya itu harus bilangan prima. Misalnya faktor dari 4. Faktornya dari 4 berapa? 1.
2, 4. Yang prima yang mana? 2. Jadi faktor prima dari 4 itu adalah 2. Kemudian coba lagi yang lain. 6. 6 itu berapa faktornya? Faktor bilangan dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Yang prima yang mana? 2 dan 3. Jadi faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3. Anak-anak, kita akan mencari faktor prima dengan pohon faktor. Coba lihat. Misalnya faktor dari 9, faktor prima dari 9. Kita lihat sini. 9 itu bisanya kan bagi 3 ya. 9 bagi 3 sama dengan 3. Sudah nggak bisa dibagi lagi. Maka faktor prima dari 9 adalah 3. Lagi 10 misalnya. 10. Faktor prima dari 10 itu berapa? Kita bagi 2. Kalau bagi 2 berapa? 5. Masih bisa nggak dibagi? Sudah nggak bisa. Jadi faktor prima dari 10 adalah 2 dan 5. Sekali lagi 12 ya. Faktor prima dari 12. 12 itu kalau dibagi 2 berapa? 6. Ini masih bisa bagi lagi. Bagi berapa? Bagi 2 hasilnya 3. 2 dan 3 adalah faktor primanya. Jadi 2 dan 3 adalah faktor prima dari 12. Ini yang sama hitungnya sekali saja ya anak-anak ya. Itu mulai faktor prima. Sudah jelas ya mulai faktor prima? Anak, kita akan lanjutkan mengenai faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari suatu bilangan. Contohnya begini anak-anak. Carilah faktorisasi prima dari 12 misalnya. Caranya bagaimana? 12 kita akan mencarinya dengan pohon faktor. 12 itu kalau dibagi 2 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah ini yang paling bawah ini sudah bilangan prima semua. Maka faktorisasi prima dari 12 adalah 2. Ini 2 kali lagi kali 2 lagi kali 3. Atau bisa ditulis 2-nya kan ada 2, maka 2 pangkat 2 kali 3. Nah ini faktorisasi prima dari 12. Satu lagi anak-anak, faktorisasi prima dari 20. Kalau 20 gimana 20? Kita dengan cara pohon faktor. 20 kalau dibagi 2 10. 10 bagi 2 5. Nah ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Faktor primanya ini, faktorisasi primanya jadi 2 kali 2 kali 5, atau 2-nya ada 2 berarti 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi faktorisasi prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5. Jelas anak-anak? Baik, nanti kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Faktorisasi prima dari 25. Kita lihat anak-anak, faktorisasi dari 25 itu dengan cara one faktor juga. 25 itu bisanya dibagi 5, hasilnya 5. Jadi faktorisasi prima dari 25 2 kali 2, bukan 2 kali 2 tapi 5 kali 5, atau bisa ditulis juga menjadi 5 pangkat 2. Ini nak, faktorisasi prima dari 25 adalah 5 pangkat 2. Lagi, satu kali lagi 30. Faktorisasi prima dari 30 berapa? Kita tulis saja. Kita bagi 2. Berapa? 15. 15 itu bisanya bagi 3. Hasilnya 5. Sudah nggak bisa dibagi lagi berarti udah ketemu. Faktorisasi prima dari 30 sama dengan 2 dikali 3 kali 5. Ini namanya faktorisasi prima.
Baik anak-anak, kita akan lanjutkan belajar mengenai KPK. KPK singkatan dari kelipatan persekutuan kecil. Bagaimana cara mencari KPK dua bilangan? Kita lihat contohnya begini. Carilah KPK dari 3 dan 4. Kita lihat anak-anak, KPK dari 3 4 cara yang paling mudah atau cara yang paling sederhana, yaitu kita pertama membilang lompat 3. Setelah 3 berapa anak-anak? 6. Terus berapa? 9, 12, 15 dan seterusnya. Setelah itu kita membilang lompat 4. Lipatan 4 berarti setelah 4 adalah 8. Setelah 8 12, setelah 12 tambah 4, 16 dan seterusnya. Kalau sudah kita menemukan bilangan yang sama dan paling kecil, nah berarti sudah ketemu anak-anak. Jadi KPK 3 dan 4 adalah 12. Satu lagi, KPK dari 6 dan 8. 6 dan 8. Baik. Pertama lompat 6, setelah 6 berapa? 12, setelah 12 18, setelah 18 24, setelah 24 30 dan seterusnya. Yang satu lompat 8 anak-anak. Setelah 8 16, setelah 16 24, setelah 24 32 dan seterusnya. Kita lihat apakah sudah ada yang sama bilangannya. Nah, udah ada nih. Berarti KPK dari 6 dan 8 sama dengan 24. Jelas ya anak-anak? Baik anak-anak, kita akan lanjutkan mengenai FPB. FPB singkatan dari faktor persekutuan besar. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar mengenai faktor kan. Nah, sekarang contohnya begini aja supaya gampang. Carilah FPB dari 12 dan 18. Caranya bagaimana anak-anak? Kita lihat. 12 itu faktornya 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Kemudian faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Karena ini namanya faktor persekutuan, kita cari faktor yang sama. Kita lihat. Yang sama ini anak-anak. 1, 2, 3 dan 6. Karena di sini ada B besar, kita pilih di antara faktor-faktor itu yang paling besar. Yang paling besar berapa? 6. Jadi FPB-nya sama dengan 6. Jelas ya anak-anak? Satu lagi biar tambah jelas. FPB dari berapa? Dari 20 dan 30. Kita lihat. Caranya gimana? Kita cari faktor dari 20. Faktor 20 berapa anak-anak? 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Faktor dari 30 berapa? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Faktor yang sama dilingkari. 1, 2, 5, 10. Yang lainnya enggak. Kemudian kita pilih yang paling besar 1, 2, 5 dan 10. Yang paling besar berapa? 10. Jadi FPB-nya sama dengan 10. Ngerti anak-anak ya? Oke, selamat belajar, selamat melanjutkan tugas.